Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilarion Hervar Vandes Nandika dengan NIM G002416 dari kelompok B6. Di sini saya akan menjelaskan untuk laporan anatomi di blok 2.3, neuroendokrin dan indera khusus. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Itu adalah jelaskan struktur pembentuk sirkulus Wilisi, mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, nah jadi di sini adalah gambaran dari sirkulus arteriosi Wilisi. Jadi kenapa dia namanya adalah sirkulus? Karena dia dari strukturnya itu dia nanti saling berhubungan arteri cerebri dengan cerebri yang lain. Nah, fungsinya apa? Itu fungsinya untuk menjaga perfusi cerebral sebagai cadangan apabila salah satu arteri di cerebri ini dia mengalami sumbatan atau oksklusi. Jadi oksigen yang harus ada di otak itu tetap tervaskularisasi dengan baik karena adanya sistem sirkulus Wilisi ini. Nah, jadi kita mulai dari bagian yang anterior. Jadi di anterior ini nanti ada arteri cerebri anterior. Dia nanti akan memvaskularisasi bagian anterior yang kanan dan kiri. Nah, antara yang kanan dan kiri itu nanti akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Fungsinya apa? Dia fungsinya untuk sebagai cadangan apabila arteri cerebri kanan atau kiri itu terjadi oksklusi. Jadi nanti bila terjadi oksklusi, nanti kan arteri yang tidak terjadi oksklusi itu masih bisa mengalirkan darah ke arteri yang terjadi oksklusi melalui arteri komunikans anterior ini. Terus kita lanjut ke arteri karotis interna. Nah, arteri karotis interna itu berada di sini, yaitu merupakan cabang dari arteri karotis komunis. Jadi dia nanti akan bercabang menjadi arteri karotis interna. Nah, arteri karotis interna nanti akan masuk ke dalam otak dan dia nanti akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior, lalu arteri cerebri media sama arteri communicans posterior. Yang nanti akan menghubungkan ke arteri cerebri posterior. Nah, lalu kita lanjut untuk yang arteri communicans posterior. Jadi dia menghubungkan si arteri cerebri media ke arteri cerebri posterior. Fungsinya apa ya? Fungsinya tadi untuk sebagai cadangan apabila terjadi oksklusi. Terus lanjut ke arteri cerebri posterior. Nah, arteri cerebri posterior dia merupakan cabang dari arteri basilaris yang ada di sini. Jadi arteri basilaris dia nanti akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior yang kanan dan arteri cerebri posterior yang kiri. Ya, dia nanti akan memvaskularisasi atau menyuplai di lobus oksipital dan bagian bawah dari lobus temporal. Terus tadi sudah disinggung yaitu arteri basilaris, dia terbentuk dari kedua arteri dari arteri vertebralis di sini. Jadi arteri vertebralis kanan dan kiri dia nanti akan bersatu menjadi arteri basilaris. Dia nanti akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, jadi tadi intinya dari fungsi sirkulus Wilisi ini dia sebagai cadangan perfusi supaya perfusi yang ada di otak itu tetap terjaga dengan baik. Jadi otak itu tidak mudah mengalami iskemia atau kekurangan oksigen karena ada sistem Wilisi ini. Oke, nah ini untuk fungsinya tadi udah disinggung sedikit, yaitu yang pertama adalah menjaga perfusi otak. Jadi jika terjadi sumbatan atau stenosis pada salah satu arteri utama, contohnya di arteri karotis interna, jadi sirkulus Willis ini dia akan bisa mengalirkan darah kolateral dari sisi atau sistem lain, jadi dari anterior ke posterior atau dari kanan ke kiri, supaya darahnya itu tetap tersuplai dengan baik. Lalu karena dia ada struktur ini, dia nanti bisa mengurangi resiko iskemia cerebral. Karena dia ada aliran darah alternatif yang dapat menggantikan aliran yang terganggu. Sehingga penyakit stroke atau kerusakan jaringan otak itu bisa diperkecil kemungkinannya. Gitu. Nah, itu adalah penjelasan dari yang nomor satu. Lalu kita lanjut untuk yang penjelasan nomor dua, yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus, yaitu meliputi dari yang fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau dekusatio, dan letak relatif di medula spinalis. Nah, lalu mulai saja untuk yang pertama, yaitu kita lihat dari fungsi utamanya. Jadi, traktus corticospinalis itu dia fungsinya itu untuk mengatur gerakan motorik volunteer atau yang gerakan yang disadari. Eh, Contohnya apa aja? Contohnya untuk gerakan-gerakan halus pada otot-otot distal pada ekstremitas, misalnya tangan dan jari. Lalu untuk yang traktus spinothalamikus, dia kan karena dari spin atau dari medula spinalis ke thalamus, ya, jadi fungsinya itu untuk mengantarkan sensasi sensorik, mengantarkan respon sensorik, yaitu contohnya adalah seperti nyeri, suhu, sentuhan kasar, dan tekanan dari tubuh, lalu dia nanti akan disalurkan ke otak.
Nah, lalu ini untuk perbedaan yang kedua, kita lihat dari titik awal dan akhir. Jadi untuk yang pertama, tractus corticospinalis, dia kan, ini bisa kita lihat dari namanya ya. Untuk yang awal, karena dia corticospinalis, berarti dia cortex ke medulla spinalis. Jadi awalnya itu dari cortex cerebri, itu lebih tepatnya di area motorik primer, yaitu di gyrus precentralis, di area Brodmann keempat. Lalu untuk titik akhirnya dia ke medulla spinalis, yaitu lebih tepatnya di neuron motorik bawah di medulla spinalis anterior atau yang disebut dengan horn anterior. Lalu untuk yang tractus spinothalamicus, karena dia dari medulla spinalis ke thalamus ya, berarti awalnya itu dari neuron sensorik primer di ganglion spinalis, yaitu di sinaps di horn posterior medulla spinalis. Lalu akhirnya dia akan menuju ke thalamus, yaitu lebih tepatnya di nucleus ventral posterolateral atau VPL. Lalu diteruskan ke cortex yang merespon sensorik, yaitu di gyrus postcentralis atau di cortex somatosensorik. Oke. Nah, oke lanjut untuk yang aspek yang ketiga, kita lihat dari lokasi penyilangannya atau dekusatio. Jadi untuk yang tractus corticospinalis itu mayoritas atau kurang lebih 85% dia nanti akan bersilang di dekusatio piramidum di medulla oblongata. Dan dia nanti akan menjadi tractus corticospinalis lateralis. Jadi kebanyakan dari tractus corticospinalis dia nanti akan bersilang di dekusatio piramidum di medulla oblongata. Nah, yang lain, yang sebagian kecilnya dia tidak akan bersilang sama sekali dan dia tetap di sisi yang sama menjadi tractus corticospinalis anterior dan dia nanti akan bersilang di segmen spinal trachea. Terus untuk yang tractus spinothalamicus dia nanti akan bersilang di segmen medulla spinalis tempat masuknya impuls sensorik, yaitu tempatnya di commissura alba anterior. Nah, lalu kita lihat dari aspek yang selanjutnya yaitu letak relatif di medulla spinalis. Nah, jadi untuk yang pertama itu adalah tractus corticospinalis. Dia nanti ada letaknya di lateralis sama anterior. Nah, yang lateral itu dia terletak di kolumna lateral menjadi tractus corticospinalis yang lateralis. Lalu kalau yang di anterior, dia nanti akan menjadi tractus corticospinalis anterior yang berada di kolumna anterior, yaitu dekat dengan garis tengah atau viscera media medulla spinalis. Lalu untuk yang tractus spinothalamicus, dia nanti akan letaknya itu di kolumna anterolateral dari medulla spinalis. Dan nanti dia akan bersama-sama di jalur sensori yang lain. Nah, ini adalah gambaran dari sensory pathways atau dia dari yang dibawa oleh tractus spinothalamicus ya. Jadi dia akan dari sini kan, dari neuron ganglion terus ke posterior medulla spinalis, terus dia nanti akan diteruskan ke cortex cerebri. Nah, ini untuk yang motoric pathways, jadi dia dari cortex cerebri ke medulla spinalis. Oke, lanjut untuk yang pembahasan nomor 3. Jadi, sebutkan pembagian trunkus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur yang penting dari mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Oke, kita mulai dari mesencephalon. Jadi, mesencephalon itu nanti akan terdiri dari pedunculus cerebri, dan di pedunculus cerebri itu nanti ada beberapa struktur, yaitu crus cerebri dan tegmentum mesencephaly. Lalu di sini nanti ada tegmentum mesencephaly, aqueductus mesencephaly, substantia nigra, dan fossa interpeduncularis. Nah, untuk struktur yang penting itu ada pedunculus cerebri dan substantia nigra ini. Jadi pedunculus cerebri yang nanti akan terdiri dari crus cerebri dan tegmentum mesencephaly. Nah, crus cerebri itu nanti akan mengandung serabut descendant fibrae corticospinalis, fibrae parieto-continens, yaitu fibrae corticobulbaris medialis et lateralis, lalu ada fibrae corticonuclearis dan fibrae corticospinalis. Lalu di bawahnya nanti ada tegmentum mesencephaly. Nah, tegmentum mesencephaly ini dia yang paling jelas itu nanti ada terlihat nukleus luber. Nah, nukleus ini dia pada potongan preparat segar dia nanti akan berwarna merah karena dia akan mengandung kandungan verum yang tinggi. Selain itu, pada bagian ini juga dia nanti akan terdapat lemnicus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior untuk jelas pendengaran. Nah, kedua struktur ini dia nanti akan dipisahkan oleh substantia nigra. Substansia nigra itu apa? Dia nanti adalah nukleus motorik yang besar yang terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Warnanya gelap karena dia mengandung pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf. Nah, substansia nigra ini merupakan komponen yang penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis.
Oke, mungkin itu untuk yang mesencephalon. Nah, selanjutnya ini untuk yang pons. Jadi dia nanti ada tampak anterior sama ada tampak posterior. Nah, di tampak anterior itu nanti ada struktur-struktur penting, yaitu dia merupakan terlihat dari tempat keluarnya nervus cranialis. Nah, di pons ini nanti ada beberapa nervus yang keluar dari pons ini, yaitu ada nervus trigeminus atau nervus kelima, dia keluar dari brachium pontis, lalu ada nervus abducens atau nervus keenam, dia keluar dari sulcus bulbopontinus, lalu ada nervus facialis, dia keluar dari angulus cerebelopontinus, lalu ada nervus vestibulocochlearis atau nervus ke-8, yaitu keluar dari angulus cerebelopontinus juga. Nah, ini untuk yang tampak posterior, itu nanti ada struktur yang penting, yaitu ada colliculus facialis. Colliculus facialis ini. Jadi colliculus facialis ini dia ada struktur di situ, yaitu genu interna nervus facialis, lalu ada nucleus nervi abducens. Nah, lalu untuk struktur yang kedua itu ada stria medullaris. Stria medullaris itu nanti ada tempat keluar dari nuclei vestibularis dan cochlearis dan salivatorius. Ini stria medullaris di sini. Oke, kita lanjut untuk yang medulla oblongata. Nah, medulla oblongata itu nanti juga sama, ini nanti ada bagian ventral dan ada bagian dorsal. Nah, di bagian ventral itu nanti ada beberapa struktur penting, yaitu nanti ada oliva, piramis, lalu ada sulcus ventrolateral, sama ada decussatio pyramidum. Nah, untuk yang pertama nanti ada oliva. Jadi oliva itu merupakan penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivarius yang inferior. Nah, lalu untuk yang piramis, dia merupakan penonjolan karena pendesakan dari tractus piramis atau corticus spinalis. Nah, lalu ada sulcus ventrolateral. Nah, sulcus ventrolateral itu nanti akan dilewati oleh nucleus nervi vagus. Selanjutnya nanti ada decussatio pyramidum. Nah, dia nanti struktur yang memisahkan tractus pyramidum. Ini untuk yang tadi untuk yang aspek anterior. Sekarang untuk yang aspek posterior. Nah, di posterior ini nanti ada beberapa struktur penting juga. Jadi di sini nanti ada pusat vasomotor kardiorespirasi, yaitu lebih tepatnya di trigonum nervi vagi di sini dan trigonum nervi hipoglossi. Dia merupakan pusat vasomotor dari kardiorespi. Lalu ada fasciculus cuneatus. Fasciculus cuneatus dia nanti mengatur somatomotorik yang di ekstremitas atas. Kalau yang fasciculus gracilis ya nanti akan mengatur somatosensorik ekstremitas yang bagian bawah. Oke, untuk pembahasan soal selanjutnya yaitu nomor keempat, yaitu jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni, yaitu misal dari nervus ketiga, nervus keempat, dan nervus enam, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Oke, langsung saja untuk yang pembahasannya. Jadi nukleus motorik tadi kan nanti ada nervus oculomotor, yaitu nervus ketiga, dan nervus trochlearis, atau nervus keempat, dan nervus abducens, itu nervus keenam. Jadi ini kalau dilihat dari gambar itu letaknya ada di sini ya. Ini untuk yang oculomotor nucleus, ini untuk yang nucleus trochlearis, dan ini untuk yang nucleus abducens. Oke, langsung saja untuk pembahasannya. Nah, ini. Jadi untuk yang pertama ada nervus oculomotorius. Asal-usul nukleusnya itu dia berasal dari nucleus nervi oculomotor. Dia letaknya tuh di mesencephalon, tepatnya di anterior dari aqueductus cerebri. Nah, di nervus oculomotorius ini, dia nanti akan terdapat juga nukleus Edinger-Westphal. Jadi, dia merupakan komponen parasimpatis, tapi ini bukan dari bagian motorik murni. Tetapi dia relevan karena dia nanti akan berkaitan secara klinis. Nah, fungsinya itu nanti untuk yang nervus oculomotor, dia nanti akan memvaskularisasi atau menginervasi dari musculus rectus superior, musculus rectus medialis, musculus rectus inferior, musculus obliquus inferior, dan musculus levator palpebra superior. Nah, lalu untuk yang akibat lesinya, untuk yang nervus ketiga, untuk yang upper motor neuron, itu biasanya itu tidak menunjukkan defisit signifikan unilateral. Tapi dia bisa ada kemungkinan yaitu ada ptosis ringan atau deviasi mata. Lalu untuk yang lower motor
neuron itu nanti ada beberapa lesi, ada beberapa ini apa ya, beberapa akibat lesinya, yaitu yang pertama adalah ptosis atau kelopak mata jatuh karena dia paralisis dari musculus levator palpebra tadi yang fungsinya untuk mengangkat kelopak mata tadi. Terus ada diplopia atau penglihatan ganda, lalu ada strabismus lateral, jadi atau matanya itu melirik keluar, lalu ada pupil dilatasi atau midriasis, dan refleks cahaya itu hilang. Oke, lanjut untuk yang nervus keempat atau nervus trochlearis. Nah, nervus trochlearis itu asal-usul nukleusnya itu dari nukleus nervi trochlearis. Dia terletak di mesencephalon juga di bawah polliculus inferior. Nah, uniknya di satu-satunya nervus trochlearis ini merupakan nervus satu-satunya yang menyilang seluruhnya dan keluar dari dorsal batang otak. Fungsinya apa? Ya, fungsinya untuk menginervasi dari musculus obliquus superior, itu untuk gerakan bola mata ke bawah dan ke lateral. Nah, akibat lesinya apa? Jadi untuk yang upper motor neuron, dia itu jarang menyebabkan gejala karena dia suplainya bilateral. Tapi kalau yang lower motor neuron, dia ada beberapa akibat lesinya, yaitu yang pertama, dia nanti ada kesulitan melihat ke bawah, terutama saat membaca atau turun tangga. Nah, kompensasinya apa? Dia kompensasinya itu dengan memberikan kepala ke sisi yang sehat. Lalu lanjut untuk yang nervus keenam, yaitu nervus abducens. Dia untuk asal-usul nukleusnya, dia berasal dari nukleus nervi abducentis, yaitu letaknya di pons bagian bawah di dasar fossa rhomboidea atau floor of the fourth ventricle. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menginervasi musculus rectus lateralis yang menggerakkan mata ke lateral. Nah, untuk akibat lesinya, untuk yang upper motor neuron, dia biasanya ada deviasi mata ringan ke medial, tapi ini jarang juga. Lalu untuk yang lower motor neuron itu ada beberapa akibat lesi, yaitu yang pertama ada diplopia horizontal, terus yang kedua tidak bisa abduksi mata, lalu yang ketiga ada strabismus medial atau matanya itu menoleh ke dalam. Itu untuk pembahasan soal yang nomor keempat. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kelima, yaitu jelaskan lokasi dan fungsi dari area Broadband berikut ini, yaitu area 4, area 1, 2, 3, area 44, dan 45, dan area 22. Nah, ini dia gambaran dari area Broadband. Jadi, untuk yang pertama adalah area keempat, atau area motorik primer. Jadi dia letaknya itu lokasinya berada di gyrus presentralis, yaitu di lobus frontalis. Fungsinya apa? Fungsinya dia sebagai area motorik primer. Dia nanti bertanggung jawab untuk menginisiasi gerakan volunteer. Terus dia juga mengontrol otot-otot tubuh secara kontralateral, yaitu sisi berlawanan tubuh. Terus dia itu terorganisasi secara somototropik, dan dia nanti akan membentuk homunculus motorik. Lalu ada area 1, 2, 3. Area 1, 2, 3 ini atau area sensorik primer. Nah, dia lokasinya tuh di gyrus postcentralis pada lobus parietal. Fungsinya apa? Dia fungsinya sebagai area sensorik primer, menerima dan memproses informasi sensorik dari tubuh. Jadi termasuk sentuhan, tekanan, temperatur, nyeri, dan propriosepsi atau posisi tubuh. Dia nanti juga memiliki organisasi somototropik yang disebut dengan homunculus sensorik. Lalu untuk area yang selanjutnya nanti ada area 44 dan 45 atau yang sering disebut itu area Broca. Dia itu letaknya tuh di gyrus frontalis inferior bagian posterior di hemisferium dominum. Nah, biasanya itu letaknya di kiri. Nah, fungsinya apa? Dia fungsinya itu untuk area produksi dan perencanaan bicara atau speech production. Jadi dia mengontrol otot-otot yang digunakan dalam berbicara melalui korteks motorik, dan dia juga terlibat dalam aspek tata bahasa atau grammar dan struktur bahasa ekspresif. Nah, ketika terjadi lesi pada area ini, dia nanti akan menyebabkan afasia Broca atau pasien itu mengerti bahasa tapi dia sulit berbicara atau bicaranya itu lambat, terputus-putus, tapi masih bisa ada maknanya atau masih bisa dimengerti gitu. Lalu untuk area yang selanjutnya adalah area 22. Nah, di area 22 ini untuk lokasinya itu letaknya di gyrus temporalis superior, bagian posterior juga di hemisferium dominan, yaitu biasanya itu letaknya di kiri. Nah, fungsinya apa? Dia fungsinya untuk pemahaman bahasa atau language comprehension, baik lisan maupun tulisan. Ini nanti akan mengintegrasikan suara, makna kata, dan konteks bahasa. Nah, eh, jika terjadi lesi pada area ini itu dia nanti menyebabkan afasia Wernicke. Nah, maksudnya apa? Dia pasiennya itu
bicara lancar tapi isinya tuh tidak bermakna dan sulit untuk dipahami, atau bicaranya tuh kosong atau nggak ada maknanya. Karena dia area 22 ini nanti akan bersama-sama dengan area 3940 nanti akan menyusun area Vernix gitu. Nah, ini untuk ringkasan yang tadi. Area keempat itu adalah area motorik primer, area 312 itu area sensorik primer, area 44 dan 45 itu area bicara motorik atau area Broca, dan area 22 itu area auditory sekunder dan area bicara sensorik atau Wernicke tadi. Nah, lanjut untuk pembahasan soal yang nomor 6, itu ada soalnya yaitu mengapa oklusi pada arteri cerebri media itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, ini adalah gambaran dari homunculusnya. Homunculus motorik dan sensorik. Jadi untuk yang gyrus. Jadi untuk area keempat yaitu area di gyrus presentralis itu dia nanti menyusun untuk yang motorik. Dan untuk yang area 312 itu untuk yang sensorik tadi, yaitu di gyrus postcentralis. Nah, disoalkan tadi jika terjadi oklusi pada arteri cerebri media ya. Nah, kita bahas untuk yang asal-usulnya terlebih dahulu, yaitu arteri cerebri media, dia merupakan cabang dari arteri karatis interna. Jadi arteri cerebri media itu nanti akan memasok atau memvaskularisasi darah ke permukaan lateral hemisferium cerebri. Jadi permukaan lateral itu terdiri dari lobus frontal, lalu parietal, dan sebagian temporal. Nah, area ini nanti mencakup gyrus presentralis dan gyrus postcentralis yang lateral, yaitu termasuk dari korteks motorik dan sensorik primer untuk wajah dan lengan. Nah, arteri cerebri media ini dia tidak banyak mensuplai area medial hemisferium. Jadi dia lebih banyak memvaskularisasi pada area lateral pada hemisferium. Nah, untuk yang bagian medial itu lebih banyak divaskularisasi oleh arteri cerebri yang anterior. Nah, lalu kita bahas untuk yang homunculus motorik ya. Jadi di gyrus presentralis atau area keempat Brodmann itu terdapat representasi tubuh dalam bentuk homunculus motorik tadi. Saya udah menyinggung tadi untuk yang presentralis itu untuk yang bagian motorik. Nah, bagian tubuh yang diatur oleh gyrus presentralis ini, dia contohnya adalah tungkai dan kaki. Itu lokasi representasinya itu di bagian medial cortex motorik, yaitu area arteri cerebri anterior, itu untuk yang bagian medial. Nah, untuk yang lengan dan wajah itu dia disusun oleh bagian lateral cortex motorik, itu oleh arteri cerebri media. Nah, karena tadi wajah dan lengan itu diwakili oleh korteks bagian lateral, maka suplai darahnya itu berasal dari arteri cerebri media tadi. Nah, lalu karena kita sudah memahami asal-usul dari vaskularisasi dari gyrus presentralis dan postcentralis tadi, itu kita bisa simpulkan, yaitu bagian lateral korteks motorik, yaitu untuk wajah dan lengan, itu mengalami iskemia, nanti dia akan menyebabkan hemiparesis atau hemiplegi wajah dan lengan di sisi kontralateral. Nah, tungkai itu cenderung tidak terpengaruh karena dia berada di area medial yang disuplai oleh arteri cerebri anterior. Jadi kan di dalam soal itu yang oklusi itu kan arteri cerebri media, makanya yang mengalami iskemia itu yang memvaskularisasi bagian wajah dan lengan. Makanya dia yang tadi yang mengalami kelumpuhan itu biasanya di wajah dan lengan. Tungkainya itu cenderung tidak terpengaruh karena dia beda vaskularisasi. Gitu. Nah, jadi ilustrasi sederhananya itu, jadi di bagian medial atau di arteri cerebri anterior itu biasanya dia mengatur dari bagian tungkai. Lalu kalau yang bagian lateral atau yang divaskularisasi oleh arteri cerebri media itu untuk yang bagian lengan dan wajah. Jadi bisa dilihat ini ya untuk gambarannya. Itu kan lengan dan wajah itu yang sisi lateral ya. Untuk yang medial itu bagian tungkai dan kaki. Gitu. Oke, lanjut untuk yang soal yang nomor 7, yaitu jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karatis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus bilisi yang terlibat. Nah, jadi ini nanti ada dua sisi
yaitu kita lihat dari sisi kontralateral atau dari kanan. Jadi arteri karotis internal kanan itu kan tetap normal ya kan, tadi yang mengalami oklusi kan arteri karotis internal yang kiri. Nah, karena yang kanan itu tetap normal, maka dia nanti tetap dapat mengalirkan darah ke arteri cerebri anterior kanan. Melalui apa? Tadi kan melalui arteri komunikans anterior. Jadi darah itu nanti bisa mengalir ke arteri cerebri anterior kiri dan nanti akan mensuplai area otak bagian medial sisi kiri. Terus kita lihat dari sisi sistem vertebrobasilar, yaitu bagian posterior. Jadi darah dari arteri vertebralis dari kiri dan kanan nanti akan menyatu menjadi membentuk arteri basilaris kan. Nah, arteri basilaris nanti dia akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior kiri dan kanan. Nah, melalui arteri komunikans posterior kiri, jadi darah kan nanti bisa mengalir ke arteri cerebri posterior kiri, ya kan? Terus dia nanti akan memvaskularisasi dan mengalir ke arteri karotis internal kiri bagian distal setelah titik oklusi. Jadi kemudian menuju arteri cerebri media kiri dan arteri cerebri anterior kiri. Nah, ini untuk yang gambarannya. Jadi kan tadi yang mengalami oklusi kan arteri karotis internal yang kiri ya. Nah, jika dia mengalami oklusi, yang ini kan tetap normal. Nah, dia nanti tetap bisa memvasularisasi arteri cerebri media melalui ini. Komunikans posterior, cerebri posterior, komunikans posterior, dia akan memvasularisasi arteri cerebri media, tetap tervasularisasi. Terus arteri cerebri anterior kiri juga tetap tervasularisasi karena ada arteri komunikasi ini. Gitu. Ya, mungkin itu saja penjelasan untuk yang laporan anatomi bab 2.3 neuroendokrin dan sistem dan indera khusus. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.